bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema tentang kebahagiaan dan alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama tadi berkaitan dengan kebahagiaan seperti yang telah dijelaskan tadi berasal dari diri sendiri. Tetapi pada kenyataannya kita sangat susah untuk konsisten memaknai kebahagiaan ini. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Agama kita ini memanggil kita untuk bahagia 5 kali sehari. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu kan kita dipanggil untuk menang, untuk sejahtera, untuk bahagia. Kita disuruh curhat, mengadukan semua segala macam persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita kadang-kadang enggak mau. Kalau mau juga telat. Begitu ya. Jadi Allah sudah menawarkan berbagai macam solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah sediakan jalan keluar semua permasalahan kehidupan kita. Ya, Allah kasih semua solusi Pak, semua masalah kita. Dikasih bonus lagi sama Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dapat rezeki nomplok. Rezeki yang enggak disangka-sangka. Allah sudah menyediakan segala macam solusi, tapi kadang kita ini suka malas. Dan kembali kepada kebahagiaan Mas. Tadi kan kita guru-guru menyebutkan bahagia itu di hati. Hati itu obatnya kalau mau happy gampang. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Banyak zikir Pak. Jadi kalau sedang galau, sedang sedih, gundah gulana, zikir. Itu obatnya. Gitu Mas Agung. Babe mungkin bisa menambahkan kalau kita lebarkan bahwa makhluk manusia ini memang makhluk yang sangat unik sekali. Dia bisa menjadi manusia dan sekaligus dia bisa menjadi setan bagi dirinya sendiri. Sudah menjadi setan, ada tambahan lagi bisikan setan yang sesungguhnya. Nah ini barangkali menjadi penyebab kita sangat sulit untuk konsisten dalam bahagia. Babe. Baik, gini Pak. Saya mengambil satu dalil yang ja'al haq wa zahaqal batil. Artinya yang hak sama yang batil gak bakal bisa bercampur. Ketika bercampur, nah mulai gak konsisten. Dan ketika kita konsisten, terus yang hak doang. Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat langsung jadi teman kita Pak. Dan setiap kita gundah, malaikat bisikin la takhaf, la tahzan, jangan takut, jangan khawatir. Artinya kita sudah mulai konsisten dalam berbahagia. Caranya gimana caranya? Deketin malaikat. Deketin Rasulullah, deketin Allah. Tapi caranya satu Pak, rumahnya kudu bersih. Kenapa? Karena rumah yang kotor jin demen. Setan demen. Dan kalau jin setan masuk ke rumah, malaikat nggak mau masuk Pak. Malaikat nggak mau masuk. Malaikat yang kotor, yang najis, yang bau, yang kumuh, yang gelap, yang berdebu, yang kotor, malaikat nggak mau masuk Pak. Akhirnya apa? Kebahagiaan kita tidak stabil. Ya nggak konsisten. Tapi ketika rumah kita bersih, wangi, nggak usah bagus Pak. Bagus sih bonus. Bersih, wangi, nggak ada najis. Kalau orang dulu rumahnya kagak ada tempat buang sampah di luar. Kalau orang dulu WC-nya rumahnya di luar, nggak ada di dalam rumah. Jadi artinya bersih, nggak ada najis, nggak. Nah itu kuncinya. Dan malaikat tuh akan masuk ke rumah kita. Dan kalau masuk rumah kita niarkan dengan nawiru buyutakum bitalawatil Quran. Hembuskan dengan Al-Quran. Rumah yang kayak begitu Pak, malaikat diam dan nggak mau pergi. Kalau malaikat dekat sama kita, dibisikin terus. Ayat tadi bukan buat akhirat doang, buat dunia. Kata malaikat kan, wabsyir lahu bil jannati lati kuntum tu'adun nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Dunia dapat. Dan jangan lupa kalau kita jadikan harta dan anak semuanya jadi patokan, kagak bakal bahagia. Balik ke ustadz yang bilang, balik ya bilang hati. Di akhirat aja dikasih gambaran. Al yauma la yanfa'ul mal wal banun illa man atallaha biqalbin. Hati lagi baliknya. Kata orang Betawi tadi Pak, happy is decision, bahagia keputusan. Putuskan Anda bahagia. Gitu. Wow, luar biasa. Babe, silakan Amel, pertanyaan selanjutnya. Baik, penanya berikutnya dari jamaah wanita. Dengan siapa namanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvida, saya jamaah dari Medan, Sumatera Utara. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Saya mau bertanya untuk Pak Kiai Sumarno nih. Kebahagiaan seperti apa Pak yang bisa membawa kita ke surga? Baik, kebahagiaan seperti apa yang membawa kita ke surga? Ya. Begitu Ibu ya. Pak Kiai silakan, monggo dijawab. Menarik banget ini pertanyaan. Kebahagiaan apa yang membawa kita ke surga? Kebahagiaan yang paling membawa kita ke surga di saat kita bersua dan berjumpa kepada Allah, hati kita menyatu kepada Allah.
Sebab tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Ini hanya bisa dilakukan kepada orang-orang yang betul-betul adalah mereka tadi. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Kalau jiwa manusia masih bercampur dengan yang batil, dia kagak bisa mampu memisahkan mana yang batil dan gak bisa menjauhkan diri daripada hal yang batil. Jangan berharap hati dia bisa menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan tadi qalbun salim. Hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Maka orientasi kita hidup sudah Allah jawab dalam Al-Quran. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Orang mau berbicara bahagia apapun, kalau orientasinya salah, dia akan terjebak dengan retorikanya. Saya ulangi biar jelas. Orang mau berbicara apapun konsep bahagia, tapi kalau orientasinya salah, Anda akan terjebak dengan retorika Anda. Sebab begitu kita tahu orientasi kita, akhirat orientasi kita. Dunia hanya sekedar jembatan. Dunia hanya sekedar yang namanya kita buat jadikan ladang. Bahkan dunia yang kita jalani sekarang ini, skenario kita masing-masing sudah Allah tentukan dan Allah tuliskan. Hidup harus pakai pikiran, tapi hidup jangan pernah menjadi beban pikiran. Hidup harus pakai pikiran, tapi hidup jangan jadi beban pikiran. Sekian dari saya. Nah, Ustadz Hilmi, kalau kita perhatikan tadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa bahagia berasal dari diri kita sendiri. Dalam dunia tasawuf ada yang dikenal dengan bisikan-bisikan hati. Salah satunya adalah ketika kita masuk ke level tertentu, seakan-akan bisikan ini dari Tuhan. Padahal bisikan ini berasal dari setan. Ini kan sangat berbahaya sekali. Bahkan ketika akhir zaman nanti, Dajjal pun mengaku Tuhan. Nah ini artinya ada latihan seperti apa yang mengatakan bahwa ini adalah dari Allah yang membuat kita bahagia. Atau jangan-jangan ini bisikan setan, Ustaz? Bisikan, mimpi, orang kayak kita jangan dianggap sebagai wahyu. Ntar ente disuruh nyembelih, anaknya disembelih lagi. Ya, beda level kita. Hati-hati ya. Sekarang ini banyak orang aneh-aneh. Ya, dikit-dikit merasa dapat wahyu, ngaku jadi nabi dan sebagainya. Ini bahaya. Ya, ini bahaya. Kita ini agama ini sebenarnya udah gampang, Mas Agung. Ikuti ulama-ulama kita, Ahlussunnah wal Jamaah, selesai. Ya, jangan banyak-banyak kita berkreasi sama kita yang nggak tahu menahu tentangnya. Gitu ya. Jadi sudahlah. Jadi kalau mau happy itu gampang. Obatnya kan ada. Ngumpul sama orang-orang soleh, Masya Allah. Hari ini kita bahagia, saya bahagia sekali. Ketemu guru-guru saya, Masya Allah. Ketemu antum semua nih, para ahli surga nih. Masya Allah, ini kebahagiaan. Ya. Sampai kata Rasulullah kan, barang siapa orang berkumpul di rumahnya Allah, membaca kitab Allah, ya yatsunna kitab wa yatadarusuna bainahum, saling mempelajari mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, tidak akan diturunkan kepadanya kecuali sakinah. Kita ini sedang dapat sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah sedang taburkan rahmat. Wa hafatsumul malaikah, dilindungi sayap malaikat. Wa zakarahumullahu fiman indah. Hari ini saya, Babe Haikal, Kiai Syafi'i, Mas Agung, semua sedang Allah bangga-banggakan di hadapan makhluk mulia di sisinya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Demikian Mas. Baik, terima kasih guru-guru kita yang kita cintai, dan tentu saja seperti yang dijelaskan tadi, Babe tadi menjelaskan salah satu indikator kebahagiaan adalah kita bisa mendapatkan jodoh yang solih dan solihah. Dalam segmentasi selanjutnya nanti kita akan menyaksikan yaitu tentang komunitas ta'aruf. Bagaimanakah sesungguhnya komunitas ta'aruf? Selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku.